pertemuan 2 minggu yang lalu, jadi kan pertemuan minggu kemarin kan demo. Pertemuan 2 minggu yang lalu sampai sini, sampai menginstal CodeBlocks di sini, terus menjalankan versi demonya dari CodeBlock tersebut. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya, yaitu ini kan sudah kan yang triangle.tpp. Tapi saya ulang dulu sebagian di sini. Jadi kalau saya buat new project di CodeBlock, ambil yang Glut project di sini, saya klik go, next, terus saya kasih minggu 05A namanya. Jadi saya harap mahasiswa ketika bikin project itu dikumpulkan di sini di lokasinya EUTM tempat saya ya, EUTM Ngajar 2025 genap. Nanti mahasiswa saya minta punya satu folder sendiri karena sepanjang perkuliahan ini nanti mahasiswa akan membuat banyak proyek. Nah, sehingga supaya tidak tercerai-berai, gabung dalam satu folder yang sama, bikin satu folder di sini. Terus nama filenya di sini saya kasih nama filenya minggu 05A. Karena dalam satu minggu nanti ada beberapa project yang dibikin. Nah, dalam kasus ini untuk pertemuan minggu kelima ini proyek yang pertama, makanya minggu 05A. Nanti kalau saya bikin project yang kedua minggu 05B. Atau nanti bisa ditambahkan untuk minggu 05 ini misalkan triangle tadi kan. Bikin segitiga. Nanti ada keterangannya minggu 05 triangle misalkan. Silahkan penamaan, tapi ini yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan. Bisa ditiru silahkan kalau oleh mahasiswa dianggap baik. Saya klik next, ini saya terima, next, finish lagi. Diinisialisasi, terus ini programnya. Ingat yang di atas sendiri harus dikasih include Windows .h. Kalau sudah di run di sini, nih, kalau semuanya normal, maka dia akan muncul demonya dia versi dari si blog. Modelnya begini, runningnya begini. Nah, saya harap mahasiswa sudah sampai di sini semua. Jadi sudah ada 2 minggu kesempatan mahasiswa untuk menginstal. Jadi 2 minggu lalu kan sudah saya terangkan, terus kemudian minggu kemarin demo, terus sekarang minggu ini. Nah, ini saya harap mahasiswa sudah sampai di sini. Kalau ada yang belum sampai di sini, silahkan bertanya. Ya, silahkan bertanya. Kalau yang ada yang belum nyampe di situ. Nah, terus apa namanya? Nah, lanjut ke materi di sini. Triangle CPP. Saya di dalam folder yang harus di-copy itu ada satu file yang namanya Triangle CPP. Kenapa harus saya kasih file ini? Itu karena contoh program demonya yang ada di CodeBlock di sini ini cukup kompleks. Ini kalau di scroll ke bawah, jumlah barisnya 170-an baris. Ini cukup banyak untuk pemula. Mahasiswa bisa bingung, ini maksudnya apa ini? Ini apa ini? Banyak hal-hal yang perlu diterangkan dulu baru mahasiswa nanti bisa paham. Nah, nanti harapannya nanti akhir semester itu mahasiswa sudah bisa paham semuanya ini, baris-barisnya ini. Nah, tapi untuk awalan jangan pakai yang ini. Karena yang ini kompleks. Makanya saya kasih versi yang mudah, versi yang sederhana, yang ada di folder yang harus di-copy. Yang folder yang harus di-copy itu yang mana, Pak? Yang ini saya tunjukkan. Ini kan, di materi pertemuan 3 yang saya posting Februari tanggal 28. Itu ada pertemuan 3.pdf, ada yang harus di-copy.zip. Nah, ini kalau diekstrak, nih, yang harus di-copy di sini. Salah satunya ada file triangle.tpp. Ini yang saya maksud. Nah, ini kalau saya buka filenya, ini file teks. Modelnya begini. Ini program template, program contoh yang bisa digunakan untuk belajar bagi pemula.
Nah, saya mau awalannya dari sini, mengawalinya dari sini, karena yang dari yang sebelumnya itu lebih kompleks. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah ini saya copy, Ctrl C, terus saya balik ke code block, saya select all, saya del, terus saya paste. Jadi yang sebelumnya programnya 170-an, sekarang tinggal 40-an baris. Kalau sudah saya run lagi. Nah, kalau saya run, tampilannya akan beda karena programnya beda. Dia akan menampilkan 3 titik yang membuat segitiga atau triangle di sini kan. 1, 2, 3. Dicoba dulu di tempatnya masing-masing sampai triangle-nya ini keluar. Tunggu sampai 958. Sekarang 956. Silahkan kalau ada mahasiswa yang bertanya, silahkan bertanya. Kalau ada yang tidak berhasil, silahkan bertanya. Oh ya, paling tidak mahasiswa dalam satu kelompok itu ada satu orang yang bisa ngeran begini. Idealnya tapi setiap anggota kelompok harus bisa ngeran semacam ini selama perkuliahan, mencoba masing-masing tiap anggota kelompok, tiap mahasiswa dalam kelompoknya itu mencoba sendiri-sendiri. Jadi supaya nanti ketika ada demo program OpenGL, tiap anggota kelompok bisa memberikan kontribusi, itu harapannya. Tapi minimum satu mahasiswa dalam kelompok harus menjalani ini. Oke, masih ada 1 menit, silakan coba dulu. Oke, 958, ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Oke, saya lanjutkan materinya. Nah, ini merupakan bentuk sederhana dari aplikasi OpenGL. Terus saya terangkan dengan formatnya, format penulisan perintahnya. Jadi kalau diperhatikan di sini, saya tutup dulu. Ini di perintah-perintahnya di sini. Banyak sekali perintah-perintah di sini diawali oleh kata dua huruf G dan L, GL, 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 ini GL, GL, hampir semuanya diawali oleh kata GL. Ini apa sebenarnya GL itu? Formatnya seperti ini. Formatnya. GL di sini menunjukkan bahwa perintah yang dipanggil itu adalah fungsi dalam library GL. GL itu apa? Mengacu ke OpenGL. OpenGL itu singkatan dari Open Graphics Library. GL itu Graphics Library. Tuh. Terus dia akan diikuti oleh sebuah kata. Nah, kata ini adalah nama fungsinya. Dalam kasus ini adalah vertex. Vertex itu nama fungsinya di sana. Nah, di sini maka contohnya ya, GL clear. Nah, nama GL-nya di sini menunjukkan dia dari library GL. Clear adalah nama fungsinya. GL point size. GL ini dari library GL. Point size-nya adalah fungsinya.
GL begin, GL dari library GL, begin adalah nama fungsinya. Terus ada beberapa yang diikuti oleh angka. Ini contohnya. Kalau diikuti oleh angka, dia menunjukkan dimensi. Dia akan punya nilai dimensi. Kalau ada dua, berarti dua dimensi. Ada nilai sumbu X dan ada nilai sumbu Y. Terus diikuti juga satu huruf F. Itu menunjukkan tipe data. Kalau F, maka X dan Y di sini tipe datanya adalah float. Kalau I, maka tipe datanya di sini adalah integer. Kalau D, tipe datanya di sini adalah double. Kalau nanti ketemu, beberapa minggu ke depan, ketemu dengan GL vertex 3F. 3 ini berarti dimensinya ada 3. Maka parameternya ada 3 nanti. Ada X, Y, dan Z. Atau nanti sebentar lagi ketemu GL color 3F. 3 itu berarti parameternya di sini nanti ada 3 jumlahnya juga kan. Ini formatnya. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, untuk membuat objek gambar di OpenGL, maka kita perlu mendeklarasikan format seperti ini. Dan yang format semacam ini itu adanya di fungsi display. Display tampilan kalau bahasa Indonesianya. Maka dia mengurusi masalah tampilan di program kita. Nah, ini ada ini kan. GL begin, GLN. Ini adalah mekanisme untuk membuat satu objek di tampilan layar kita. Membuat satu objek di tampilan layar kita. Dia diawali oleh GL begin. Menunjukkan begin itu mulai. Bahasa Inggris, begin. Bahasa Indonesia mulai. Ditutup oleh GLN. N terakhir, finish. Begitu. Jadi ada GL begin, ada GLN. Selalu. Kalau ada 5 GL begin, berarti ada 5 GLN di situ nantinya. Nah, terus nih GL begin akan punya nilai argumen tipe objeknya. Dalam kasus ini yang contoh yang ada, tipe objeknya adalah GL points. GL points. GL points itu berarti nanti dia membuat titik. Terus kemudian diikuti oleh GL beberapa baris GL vertex. GL vertex itu menunjukkan informasi lokasi titik-titiknya. Nih, GL vertex 2F minus 1, minus 1 itu lokasi dari vertex yang pertama. Apa Pak maksudnya minus 1, minus 1? Berarti vertex yang pertama di sini punya nilai X minus 1 dan punya nilai Y minus 1. Ini dalam sistem koordinat Kartesian. Vertex kedua 1, minus 1, vertex ketiga 0,1. Setelah itu ditutup GLN. Nah, sehingga ini kalau saya jalankan, ini kan programnya ini kalau saya jalankan, ini vertex pertama minus 1, minus 1 itu vertex titik yang ini. Kenapa Pak kok titik yang ini? Karena sumbu koordinatnya ada di tengah-tengah. Jadi kalau dia X-nya minus 1, dia bergerak ke kiri minus 1. Y-nya minus 1, dia bergerak ke bawah minus 1. Ini minus 1, minus 1. Terus vertex kedua 1, minus 1 itu yang ini. Dia X-nya 1 positif bergerak ke kanan. Setelah itu Y-nya negatif 1 bergerak ke bawah sebanyak 1. Vertex yang ketiga 0, minus 1. X-nya tidak bergerak kemana-mana. Y-nya bergerak ke atas sebanyak 1. Ini nilai titik yang ketiga. Oke, ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Nah, kalau tidak ada, latihan dimodifikasi programnya. Sekarang jadi tampilannya dia punya 9 titik seperti ini.
punya 9 titik seperti ini, dimodifikasi. Jadi contoh tadi kan sudah ada titiknya di sini, ada titiknya di sini, ada titiknya di sini. Nah, sekarang bikin titik yang di sini, itu berarti dia ke kanan 1, ke atas 1. Ini 1,1 berarti. Oke, silakan. Tunggu sampai 10.03. 10.03. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke. Ada pertanyaan? Saya tunjukkan. Saya mau bikin urut. Saya mau bikin urut dari sini ke sini, 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 dan yang terakhir di sini. Saya mau bikin urut. Saya copy yang ini aja. Saya kasih di sini. Berarti 0, 1,5. Setelah itu 0, 1. Oke, ini berarti dihapus. Setelah itu minus 1, 1. Setelah itu minus 1, 0. Setelah itu minus 1, minus 1. Setelah itu 0, minus 1. Setelah itu 1, minus 1. Terus 1, 0. Terakhir 1, 1. Saya run. Ya.
Hasilnya begini. Nih. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu kok bisa begitu, Pak? Ya ini karena basisnya adalah sistem koordinat kartesius. Kalau mahasiswa sudah terbiasa dengan sistem koordinat kartesius, membayangkan lokasi-lokasi titiknya dalam koordinat kartesius, ya bisa langsung begini. Kalau kesulitan, digambar dulu. Kalau mahasiswa kesulitan membayangkan, digambar dulu, terus baru dihitung. Ini posisi titik ini, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, dihitung. Oke, nih. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Nah, di dalam dunia OpenGL ini dibedakan antara yang namanya vertex dan points. Di beberapa cabang ilmu yang lain, namanya vertex dan point itu disamakan karena mereka menunjuk pada satu titik pada koordinat tertentu. Nah, tapi kalau di dalam OpenGL dibedakan. Kalau vertex itu adalah informasi geometrinya. Sementara kalau points itu titik yang digambar di layar komputer. Itu bedanya. Jadi vertex itu belum tentu nanti dia hasilnya jadi titik. Karena nanti di perkuliahan ini nanti akan saya tunjukkan bahwa vertex itu digunakan juga untuk proses menggambar garis, menggambar bangun datar. Nah, tapi kalau poin itu mengacu titik yang nantinya akan tergambar di layar. Oke, itu dulu yang bedanya. Jadi di sini secara coding GL points itu ada di sini di GL begin. Kalau GL vertex itu satu fungsi sendiri. Tuh bedanya di sini. Lanjut. Ukuran poin. Untuk menentukan besar kecilnya titik, kita gunakan perintah GL point size. Nilai defaultnya itu 1. Nah, karena 1 itu kecil, maka di program triangle CPP itu saya kasih GL point size 4 supaya terlihat. Karena kalau 1 ini saya ganti 1, ini saya tutup dulu. Kalau saya run 1 di sini agak susah lihatnya. Dan tempat saya titiknya terlalu kecil, tidak terlalu terlihat. Nah, kalau mau diperbesar tadi kan 4, saya ganti jadi 10 misalkan. Nah, run. Nih, 10 jadi lebih besar begini. Itu ngatur ukuran poin. Terus berikutnya menggambar garis. Selain membuat titik, OpenGL juga memiliki kemampuan untuk membuat garis. Nah, tinggal diganti GL points itu menjadi GL line strip. Saya copy dulu di sini. Terus saya paste GL line strip. Saya run. Nih. Ini dari titik pertama, di garis ke titik kedua, di garis ke titik ketiga, garis titik keempat, garis titik kelima, garis titik keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Kalau di tempatnya mahasiswa bikinnya tidak urut, maka nanti gambarnya ini akan garisnya ini akan lari-lari kemana-mana sesuai dengan urutan titik yang dideklarasikan di sini. Tuh, ada pertanyaan sampai sini. Ini line strip. Ada pertanyaan sampai sini? Nih. Urutan perintah GL vertex itu menentukan bentuk garis yang digambar. Untuk menentukan tebal tipisnya garis, gunakan perintah GL line width.
Nah, jadi kalau menentukan besar kecilnya titik GL point size, kalau lebarnya garis GL line width, ini saya copy, ini saya tutup dulu, terus saya kasih di sini. Line width saya kasih 5. Saya run. Nih, garisnya lebih tebal sekarang. Karena ketebalannya saya kasih 5. Ya, perhatikan perintah di sini ya, GL point size, GL line width ini saya letakkan di atas karena dia berpengaruh ke perintah yang ada di bawahnya. Ini kalau saya cut, saya pindah di bawah sini, maka dia tidak akan mempengaruhi atasnya yang ini. Jadi harus selalu dikasih di atas, baru dia mempengaruhi bagian bawahnya. Tuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Tidak. Oke, selanjut. Nah, ini adalah beberapa jenis OpenGL primitif. Beberapa sudah saya singgung. Kalau ini semuanya ya, ini perintah-perintah ini diberikan di dalam parameternya jadi argumen dari si GL begin. Tadi ini sudah kita gunakan GL point, jadi satu vertex akan digambar satu titik. Terus GL line strip tadi dari tiap vertex akan dihubungkan dengan garis. Nah, kalau GL lines itu agak beda. Kalau GL lines dia akan mengambil tiap dua vertex terus digaris. Satu dipisah, dua vertex berikutnya diambil terus dibuat garis. Nih, saya tunjukkan. GL lines. Saya run. Maka tampilannya dia begini. Vertex pertama dengan vertex kedua diambil dijadikan satu garis. Terus lompat ke vertex ketiga dan vertex keempat satu garis. Lompat. Vertex kelima, vertex keenam satu garis. Lompat. Vertex ketujuh, vertex ke-8 satu garis. Setelah itu ada satu vertex ke-9. Nah, karena tidak ada vertex ke-10, vertex ke-9 sendirian, maka dia tidak menggambar garis apa-apa untuk vertex 9. Jadi harus satu pasang baru dia akan menggambar satu garis. Tuh, ini kalau GL lines. Kalau GL line loop itu mirip dengan GL line strip, bedanya vertex akhir akan dibuat garis menuju ke vertex pertama. Kalau line strip ini kan, ini katakanlah ini vertex pertama, dia bikin vertex terakhir di sini, dia tidak dihubungkan karena line strip. Kalau line loop dia dihubungkan jadi bentuk satu loop, satu lingkaran. Makanya terhubung yang di sini. Tuh. Jadi ini saya contohkan juga line loop. Saya copy saja. Di sini saya paste GL line loop. Saya run. Nih. Ini vertex pertama saya di sini, vertex terakhir saya di sini, dia akan dihubungkan dengan satu garis. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Jadi kalau di dalam dunia OpenGL, kalau kita mau menggambar satu objek, maka letakkan vertex atau titik sudut tersebut mengelilingi objeknya. Jadi contohnya di sini, ini mau gambar objek yang kayak begini, maka satu titik sudut satu vertex, satu titik sudut satu vertex. Kalau kita mau membuat bangun datar segi 5, maka nanti ada 5 vertex. Kalau kita mau membuat bangun datar segi 10, maka nanti vertexnya juga ada 10. Karena tiap titik sudut diwakili informasinya oleh satu vertex di sini. Terus, tadi yang saya bilang, kalau kesulitan digambar, maka ini toolnya adalah menggunakan milimeter block.
Jadi kalau digambar dengan kertas biasa masih kesulitan, maka pakailah milimeter block. Milimeter block itu dulu kalau zaman saya sekolah digunakan di SMA, dipakai di SMP juga dipakai untuk menggambar kurva, menggambar garis, kurva linier, kurva parabola, dan seterusnya itu menggunakan milimeter block karena kita bisa gambar di sana lebih presisi karena ada garis-garisnya per milimeternya. Nah, di sini untuk membuat aplikasi OpenGL bisa kita gambar dulu di milimeter block. Setelah itu kan bisa kita hitung, oh titik di sini itu nilai koordinatnya sekian, sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, itu nanti bisa terlihat di milimeter block tersebut. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Tuh, itu ini triknya kalau mahasiswa mau lebih mudah dalam menentukan nilai koordinat titik-titik sudut sebuah objek itu ini. Gunakan milimeter block. Terus, latihan. Ini bikin project baru, project lama ditutup dulu. Jadi yang ini saya tutup. Ini projectnya saya close project. Terus saya bikin new project di sini, upload lagi. Next, saya kasih nama minggu 05B. Kalau mau dikasih keterangan panah misalkan. Tanda panah. Finish. Ini di sini. Sama seperti tadi, saya blok, saya del. Saya ambil informasinya dari sini, saya paste, saya run dulu, saya coba. Oke, semuanya baik-baik saja. Terus berikutnya saya bikin panah. Silakan mahasiswa bikin dulu, saya kasih waktu sampai 10.25. Saya kasih waktu sampai 10.25.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya tunjukkan di sini. Oh. Bikin panah. Minus 0,5. Salah. Saya run. Nah, ini titik-titik. GL. Line. Loop. Salah. Yes. Nih. Tampilannya. Ya, enggak sama persis. Ininya kurang ke kiri, tapi apa namanya? Kurang lebihnya sama lah panahnya, sudah. Oke. Nah, saya lanjutkan materinya. Mahasiswa bisa bikin sendiri, latihan sendiri. Project baru lagi, sekarang dimodifikasi panahnya menghadap ke atas. Nah, tipsnya dalam menggambar begini itu adalah perhatikan simetri. Apa maksudnya simetri? Jadi kalau begini, ini tanda panah ini kan bisa saya lipat secara horizontal. Nanti dia akan ketemu dengan sini, yang ujung vertex yang sini ketemu dengan vertex yang sini. Maka dia akan terbagi dua. Nah, kalau yang seperti itu, vertex yang bertemu di sini, itu dia akan punya nilai X yang sama. Nilai Y-nya, kalau ini berada di sumbu koordinat persis, nilai Y-nya adalah negatifnya. Jadi kalau di tempat saya di sini ya, nilai X-nya sama, minus 1, minus 1. Nilai Y-nya negatifnya. Yang satunya positif setengah, satunya adalah negatif setengah. Karena simetri itu tadi. Jadi kalau ada simetri, gunakan informasi simetri untuk mengisi nilai-nilai ini. Tuh. Itu maksud dari nih, perhatikan simetri. Terus lanjut. Berikutnya setelah membuat titik dan membuat garis, berikutnya adalah membuat bangun datar. Bangun datar itu contohnya begini, segi 3, terus ini segi 4, dan seterusnya. Nah, di OpenGL untuk bangun datar itu ada beberapa jenisnya yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah GL Polygon. Ini yang paling fleksibel. Dia bisa digunakan untuk menggambar segi 3, menggambar segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Pokoknya dia dikasih berapa vertex pun, maka dia akan berusaha membuat sebuah bangun datar sejumlah sudut-sudut tersebut. Dalam contoh kasus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dikasih GL begin, GL polygon, di dalamnya ada 6 vertex, dia akan bikin seperti ini. Itu GL polygon. Berikutnya GL triangles. Kalau GL triangles, dia mirip seperti GL lines. Bedanya kalau lines itu kan tiap 2 vertex dia bikin satu garis. Kalau GL triangle itu tiap 3 vertex dia akan bikin satu segitiga. Satu lompat, 3 vertex berikutnya, segitiga berikutnya. Demikian seterusnya. Berikutnya GL triangle strip. Nih, vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga dibikin satu segitiga. Nambah vertex keempat, kan bikin segitiga dari vertex kedua, vertex ketiga, vertex keempat. Ngambil satu segitiga, satu vertex berikutnya, vertex ketiga, vertex keempat, vertex kelima jadi satu segitiga. Demikian seterusnya, maka tampilannya akan seperti strip begini. Ini GL triangle strip. Kalau GL triangle fun mulai dari vertex pertama, vertex kedua, vertex ketiga satu segitiga. Ambil vertex keempat digabung dengan vertex pertama, vertex ketiga, vertex keempat satu segitiga. Ambil vertex lagi vertex kelima, maka gabung vertex pertama, vertex keempat, vertex kelima. Semuanya akan terhubung dengan vertex pertama. Maka bentuknya seperti kipas. Ini triangle fan. Berikutnya GL quad strip itu mirip seperti GL triangle strip, bedanya dia ngambilnya 4 vertex dibuat satu segi 4. Vertex pertama, vertex kedua, ketiga, keempat. Atau kelima, keenam digabung dengan ketiga, keempat. 7, 8 digabung dengan 5 dan 6. Nah, kalau kita bedanya dalam kalau kita membuat bangun datar ya dibanding dengan titik ataupun garis. Kalau untuk bangun datar, kalau kita hendak membuat dua bangun datar, maka GL begin dan GLN-nya harus terpisah. Kalau tadi kalau bikin titik kan GL begin-nya 1. Cukup kasih GL points, nanti dia bikinnya banyak bisa. Kalau bikin garis tadi, kita bisa menggunakan GL lines, maka garisnya bisa dipisah-pisah sesuai dengan jumlah vertexnya. Tapi kalau bangun datar yang non segitiga, kalau yang segitiga bisa dibuat GL triangles, kalau segi 4 tidak bisa. Kalau contohnya segi 4 begini, maka GL begin-nya ini harus ada 2. GL begin pertama buat ini, GL begin kedua buat ini. Nah, terus berikutnya juga saya contohkan dulu sebelum lanjut. Ini saya kasih tanda komentar. Tanda komentarnya C++ sama seperti tanda komentarnya Java, sama seperti tanda komentarnya C. Terus saya copy GL begin-nya dari sini. Saya ganti GL triangles. Saya run. Nih, bentuknya jadi segitiga. Kalau saya ganti dengan GL polygon boleh juga. Polygon. Saya run. Nih, sama. Bentuknya sekarang jadi bangun datar. Jadi perhatikan di OpenGL kita nilai vertexnya sama, dengan mengubah nilai yang di sini kita bisa menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Bisa berupa 3 titik, bisa berupa garis, bisa berupa bangun datar. Hanya dengan mengganti informasi yang kita berikan di GL begin. Tuh. Terus kalau mau buat 2 maka harus di copy. GL begin-nya harus 2. Saya kasih GL polygonnya ini di sini, bikin kotak di sebelah kanan atas. 1,5. Terus 1,5.
1,5 cairan. Ini yang segitiga ini GL begin pertama, yang kotak ini GL begin kedua. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Nah, terus disarankan nih, gunakan aturan tangan kanan. Apa Pak maksudnya aturan tangan kanan itu? Jadi kalau kita punya bidang gambar, apa nih contohnya di sini? Ini kertas gambar ini ya. Saya menggambar di kertas ini. Maka gunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan itu begini. Sisi depan, sisi yang menghadap mata itu harus dibangunnya berlawanan arah jarum jam dari sudut pandangan saya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, bentuk praktisnya apa Pak? Ini bentuk praktisnya. Balik ke sini. Segitiga, nih. Pertama yang dari atas setelah GL begin adalah -1, -1 itu vertex yang sini. Satu vertex kedua 1, -1 yang di sini. Vertex ketiga 0,1 itu di sini. Jadi bentuknya melingkar. Vertex pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Berlawanan arah jarum jam. Demikian juga yang sini, yang kotak 1,1 di sini. 1,1,5 itu di sini. 1,5, 1,5 itu di sini. 1,5,1 itu di sini. Jadi bentuknya begini. Berlawanan arah jarum jam juga pergerakannya, urutannya dari vertex-vertexnya. Mulainya Pak, apakah mulainya harus dari kiri bawah? Harus. Mulainya dari sini boleh. Mulainya dari sini boleh, asal pergerakannya berlawanan arah jarum jam. Ini bikin kotak di sini, mulainya dari sini boleh-boleh saja. Asal dia berlawanan arah jarum jam. Kenapa Pak? Ini saya coba di tempat saya tidak pakai aturan tangan kanan kok baik-baik saja. Iya, karena masih 2 dimensi. Aturan tangan kanan ini baru nanti akan terlihat efeknya kalau kita bikin objek-objek 3 dimensi dengan pencahayaan. Baru nanti akan terlihat. Kalau sekarang tidak terlihat efeknya. Nah, hanya saja supaya membuat mahasiswa terbiasa dari awal tentang aturan tangan kanan, maka saya sebut di sini duluan. Sedapat mungkin manusia develop habit membangun kebiasaan yang baik dengan mengikuti aturan tangan kanan. Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Ada pertanyaankah sampai sini? Kalau tidak, coba lanjutkan gambar panah tadi, latihan yang di atas tadi, gambar panah diubah jadi poligon. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Akbar? Tidak. Oh ya. Tidak, Bang. Oke. Ya, silakan diubah gambar panah tadi yang di atas ini, yang di mana tadi gambar panahnya sih. Nah, di sini tadi latihan di sini. Jadi kan menggunakan line. Nah, sekarang diubah jadi poligon. Saya tunggu 10.40. Sekarang 10.39. 1 menit saja cukup.
Oke, sudah 10.41. Ini ada kondisi khususnya. Kalau poligon itu. Mana tadi? Ya, ini yang sekarang yang tempat saya ini saya komentar yang tanda panah tadi, saya run dulu. Ini kan tanda panah. Ini kalau langsung saya ubah jadi poligon, saya run, maka hasilnya kacau. Hasilnya akan kacau. Kenapa kok kacau? Nah, saya kenalkan dengan yang namanya sifat convex. Di dalam dunia OpenGL, supaya objek dua dimensi kita itu tergambar dengan benar, maka objek dua dimensi tersebut haruslah bersifat convex. Apa Pak convex itu? Convex itu adalah sifat bangun datar. Sebentar, saya tunjukkan. Nih. Jadi, kalau saya punya bangun datar segitiga misalkan. Segitiga bangun datarnya. Kalau dia bersifat convex, maka ketika saya ambil dua titik sembarang yang ada dalam bangun datar tersebut, misalkan titik sini dengan titik sini ya. Terus saya buat garis yang menghubungkan dua titik tersebut, maka tiap bagian, tiap segmen dari garis tersebut pasti ada di dalam objek segitiga, objek bangun datar tersebut. Tidak peduli titiknya ada di mana, selama titiknya itu masih ada di dalam segitiga, maka garis yang terbentuk harus ada dalam objek yang sama. Ini contohnya segitiga. Contoh yang berikutnya ada kotak begini. Maka tiap titik itu harus garisnya ada di sana semua. Titik di sini dengan titik di sini. Maka tiap bagian dari garis selalu ada di dalam objek, Mas Yan. Ini ciri dari objek yang convex. Kalau ini tidak convex, Pak, ini tadi contohnya yang tadi. Nih misalkan 4 nih kan. Tapi kalau titiknya saya ambil di sini sama titiknya saya ambil di sini, saya tarik garis, maka ada segmen garis yang berada di luar bangun datar tersebut. Nah, kalau yang semacam ini, objeknya disebut sebagai objek yang tidak convex. Objek yang tidak convex. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itulah sebabnya karena objek-objek yang convex itu relatif lebih sederhana, makanya itu yang jadi syarat di di program OpenGL. Nah, apa Pak contoh-contoh yang objek yang convex itu adalah objek-objek bangun datar yang kita pelajari waktu SD, yaitu segitiga, macam-macam segitiga ya, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, semua segitiga itu convex. Kemudian persegi panjang, terus bujur sangkar, terus jajaran genjang, terus trapesium, terus layang-layang, terus belah ketupat, terus lingkaran. Itu semua adalah bangun datar yang convex. Makanya dipelajari waktu di SD. Yang selain itu ya ada segi lima yang sisinya panjangnya sama. Terus segi 6 tertentu itu ada, tapi tidak semua segi 6 itu bersifat convex. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, balik ke OpenGL. Program gambar panah tadi, panah itu kan tidak convex. Nih, saya tunjukkan panah. Kalau saya ambil titiknya di sini sama titiknya di sini, saya garis, maka ada segmen garis yang ada di luar bangun datar tersebut.
maka panah di sini bukanlah objek yang konveks. Makanya ketika dia berusaha digambar, gambarnya kacau. Gambarnya jadinya seperti ini, tidak lagi seperti panah yang kita bentuk di awal. Nah, untuk mengatasi caranya gimana Pak untuk mengatasi begini supaya kita tetap bisa menggambar objek panah tadi? Caranya adalah mana tadi? Mana tadi? Dari Nah, hasil gambar panah di atas salah. Ini karena gambar panah tidak bersifat konveks. Jika menggambar menggunakan poligon, pastikan bangun bersifat konveks. Jika bukan konveks, dipisah sedemikian rupa sehingga tiap-tiap komponen hasil pemisahan itu harus bersifat konveks. Dalam kasus ini, panah di sini bisa kita pisah, ditarik garis begini. Yang sini jadi kotak, yang kanan jadi segitiga. Maka jadi 2 bagian kan? Kalau 2 bagian, maka dia akan bisa tergambar dengan baik. Saya tunjukkan di sini. Ini saya copy saja. Saya bikin bagian yang kedua. Bagian yang pertama ini saya cut. Ini saya paste. Saya cek dulu. Ya, saya run. Nih, jadi. Ini kotak. Ini kotak. Yang sini. Ini segitiga. Yang sini. Jadi, bentuknya panah. Karena masing-masing bagiannya ini konveks, terbentuk, tergambar dengan baik. Coba dulu tempatnya masing-masing. Sambil saya tunggu ada pertanyaan kah? Coba dulu tempatnya masing-masing. Sekali lagi saya sudah bikin presensi, silahkan mahasiswa presensi.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, topiknya sekarang pindah ke warna. Perintah pemberian warna itu adalah GL color 3F. Setelah itu diikuti oleh 3 parameter, 3 argumen R, G, dan B. R di sini adalah red, merah. G adalah green, hijau. B adalah blue, biru. Rentang nilainya karena di sini F itu adalah mulai dari 0,0 sampai 1.0. Kalau 0,0 berarti dia non aktif, mati. Kalau 1,0 dia full nilainya. Ini diletakkan sebelum perintah GL begin berlaku hingga ketemu perintah GL color berikutnya. Saya copy saja. Saya tunjukkan di sini. Saya matikan dulu. Saya tutup. Saya letakkan di sini. Ganti warnanya jadi merah. 1,0, 0,0, 0,0. Saya run. Nih, sekarang panahnya saya jadi merah semua. Setelah letakkan di sini color, maka semuanya yang bagian bawah di sini akan berwarna merah. Kalau saya mau pisah, yang sini warnanya merah, yang sini warnanya hijau, maka saya copy. Ganti di sininya warnanya jadi hijau. Saya tutup dulu yang sini. Saya run lagi. Nih. Color yang merah berpengaruh terhadap GL vertex, GL begin yang kotak. Sementara GL color yang hijau berpengaruh terhadap GL begin yang segitiga. Makanya warnanya begini. Terus Pak, itu awal-awal kok warnanya biru itu dari mana Pak? Dari sini. Saya kasih GL color 3F di bagian my init 001 RGB B blue, R dan G-nya 0 mati, yang blue-nya saja yang hidup. Maka di sini ditentukan warnanya jadi biru. Tapi begitu nanti run di display di sini dia ketemu GL color yang warnanya merah, ya sudah, warnanya merah objeknya di bawahnya. Begitu tentang warna. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan tentang warna? Nih, contohnya, kalau semuanya warnanya 000, itu warnanya jadi hitam. Kalau semuanya 111, warnanya jadi putih. Kombinasi-kombinasi warna di sini ada macam-macam. Nanti bisa bikin warna yellow, bisa bikin warna magenta, dan seterusnya. Itu bisa dilihat di internet banyak tentang masalah RGB, kombinasi nilai float itu warnanya apa, itu tersedia banyak. Saya tidak menjelaskan itu, cukup beberapa hal yang umum, red, green, blue, kemudian black, terus white. Nah, yang semacam-macam itu yang umum-umum begitu yang saya singgung. Ada pertanyaan? Ini latihannya ini. Latihannya di situ. Terus berikutnya, selain warna itu bisa di-set per objek, warna itu juga bisa di-set per vertex. Jadi ini segitiga ini kan misalkan. Warna hijau di vertex yang sini, warna merah yang di sini, warna biru yang di sini. Itu bisa. Nanti dia akan otomatis membuat gradasi warnanya sendiri. Saya tunjukkan. Ya kan? Segitiga ini dia kena warna hijau dulu. Terus saya kasih warna merah untuk vertex kedua. Terus warna biru untuk vertex ketiga. Saya run. Nih.
otomatis dia akan membuat gradasi warnanya sendiri. Warna hijau, warna merah, warna biru. Nah, ini bisa dibikin contohnya di sini. Kita bikin kubus warna. Kubus warna nanti di pelajaran 3 dimensi. Nanti akan saya singgung ulang. Warna-warna untuk kubus warna. Jadi tiap bagian untuk kubus itu bisa dikasih warna yang berbeda. Dan dia akan bisa menampilkan kubus yang warnanya pastel begini. Terus, materi terakhir untuk hari ini adalah GL Recti. Ini untuk memudahkan kita dalam membuat kotak 2 dimensi. Kotak 2 dimensi. Nah, apa coba maksudnya, Pak? Nih, saya tunjukkan. Nih, ketika saya membuat sebuah kotak, saya kan butuh berapa baris? 6 baris. 4 buah perintah GL vertex sama 1 baris GL begin, 1 baris GLN. Nah, di sini ini bisa kita singkat. Kita bisa persingkat jadi Jadi cukup 1 baris saja dengan menggunakan perintah GL Recti. Saya copy. Nih. GL Recti di sini dia punya 4 buah argumen. Kiri nilai koordinat kiri, nilai koordinat bawah, nilai koordinat kanan, dan nilai koordinat atas. Terus Rect itu untuk integer, jadi nilai-nilai di sini integer semua. Rect F untuk float, semua nilainya float. Rect D untuk double, semua nilainya double. Saya copy di sini. Terus ininya saya tutup dulu. Nilai kirinya di sini -1. Terus nilai bawahnya ini adalah -5. Terus nilai kanannya adalah 1. Terus nilai atasnya adalah setengah. Oh ya, karena ini nilainya ada pecahan, jadi tidak cocok Recti, tapi Rect F. Saya run. Jadi tetap sama. Jadi sekian baris ini saya ganti dengan bagian. Kelemahannya GL Recti adalah dia tidak bisa memberikan pewarnaan per vertex. Jadi ini nilai GL color di sini berlaku untuk semua vertex di sini. Tidak bisa ini warnanya merah, hijau, terus biru, terus hitam gitu, tidak bisa dia. Dia tidak bisa. Semuanya warnanya akan sama. Oke. Itu materi terakhir untuk hari ini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Oke. Ini rangkuman OpenGL memiliki berbagai jenis objek primitif untuk menggambar objek. Semua objek primitif menggunakan vertex sebagai komponen dasarnya. OpenGL menyediakan fungsi pewarnaan baik untuk objek maupun untuk vertex. Selesai materi hari ini. Jangan lupa absen. Terus satu lagi permintaan saya tadi Komting untuk kelas B sampai sekarang belum ada. Nanti bisa nulis di salah satu postingan saya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Silakan mahasiswa log off.